Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan, gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki batas berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencangkup puisi, drama, serta karya tulis lainnya. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak cipta mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencangkup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencangkup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mickey Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, tetapi tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. Ada beberapa sejarah tentang hak cipta. Konsep hak cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris. Secara harfiah artinya hak salin. Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah atau bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan status of Ain di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencangkup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk pertama membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinannya tersebut, termasuk salinan elektronik. Dua, mengimpor dan mengekspor ciptaan. Ketiga, menciptakan turunan atau derivatif atas ciptaan. Keempat, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum. Kelima, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Yang dimaksud dengan hak eksklusif ini dalam bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, dan lain-lain, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia, diatur pula hak terkait, hak yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku karya seni, yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya. Kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hak cipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Fitria Putri dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak paten. Yang pertama adalah pengertian dari hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan langsung kepada orang lain atau pihak lain untuk melaksanakannya.
Nah, di sini sendiri kan tadi saya menyebut kata inventor. Inventor adalah satu orang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi sendiri itu adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dari produk tersebut. Nah, untuk di sini sendiri hak paten ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan hak paten. Yang pertama, proses atau produk yang pengumumannya atau penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Yang kedua yaitu metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Yang keempat adalah proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, untuk hak paten sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hak paten dalam jangka waktu 20 tahun, yaitu terhitungnya sejak penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang kedua adalah hak paten sederhana, yaitu diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun sama untuk yang 10 tahun itu terhitung sejak penerimaan dan tidak dapat diperpanjang juga. Nah, di sini saya menjelaskan lagi tentang pengertian hak paten sederhana. Hak paten sederhana yaitu setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuknya, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang dapat memperoleh perlindungan hukum dan dalam bentuk paten sederhana. Nah, di sini sendiri untuk mendapatkan hak paten itu nggak cuma-cuma. Nah, di sini ada beberapa cara atau langkah yang bisa digunakan untuk mendapatkan hak paten. Yang pertama itu melakukan pengajuan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi yang pertama harus mengajukan permohonan kepada HAKI, itu Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terus selanjutnya adalah yang kedua, permohonan yang tadi ditulis itu harus memuat yang pertama tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Yang kedua alamat lengkap dan alamat jelas pemohon. Yang ketiga nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. Yang keempat nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Terus yang kelima surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. Nah, terus selanjutnya ada yang keenam, pernyataan permohonan untuk dapat diberikan hak paten tersebut. Terus pastinya harus ada judul dari invensi tersebut. Yang kedelapan, klaim yang terkandung dalam invensi. Yang kesembilan, deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi itu tersebut. Yang ke-10, gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan. Jadi kalau misalnya ada hak paten yang ingin dijadikan hak paten, itu harus difoto juga lalu dilampirkan. Terus yang ke-11, untuk memperjelas invensi, dan yang ke-12 adalah abstrak invensi. Ya. Terus kenapa sih harus butuh hak paten atau kenapa sih harus ada hak paten? Nah, di sini apabila kita mempunyai suatu keahlian atau produk yang unik yang bernilai secara finansial, maka sebaiknya didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Gunanya untuk meroleh hak paten sehingga tidak dapat dibajak oleh orang lain tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Jadi kalau ada hak paten kita dibajak atau ditiru oleh orang lain dapat dituntut secara hukum. Mungkin di sini contohnya seperti bikin lagu ya. Kalau bikin lagu kan di situ juga harus dibikin hak paten. Jadi apabila nanti ada yang suka ngejiplak itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian saja tentang hak paten yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau ada salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria dari S1 Akuntansi Reguler C Universitas Pamulang. Hari ini saya ingin membahas tentang hak merek. Terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian merek. Merek sendiri merupakan nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna atau kombinasi dari beberapa komponen tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan hak merek sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh kepada negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Fungsi merek sendiri dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari segi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakainya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang perdagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dan fungsi untuk konsumen adalah merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila 1. Pendaftarannya dilandasi dengan itikat buruk, 2. Bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang ketiga, tidak memiliki daya pembeda, misalnya tanda tanya saja, atau satu huruf vokal saja, seperti K atau A yang tidak memiliki arti. 4. Telah menjadi milik umum, seperti tanda tengkorak pada bajak laut. Yang kelima, menerangkan barang atau jasanya itu sendiri, seperti Apple. Apple tidak bisa dijadikan sebagai merek buah apel, tetapi dapat digunakan dalam produk elektronik karena Apple tersebut bukan berupa buah. Selain itu, merek juga dapat ditolak pendaftarannya apabila mempunyai persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang kedua, merek terkenal milik pihak lain. Yang ketiga, indikasi geografis yang sudah tidak dikenal. Di samping itu, pendaftaran juga harus ditolak jika merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain kecuali sudah ada persetujuan. Lalu merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau lembaga internasional kecuali sudah ada persetujuan. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah kecuali sudah ada persetujuan tertulis. Lalu, untuk mendaftarkan hak merek yang harus dilakukan, yang pertama adalah kita sebisa mungkin mengecek pada database merek yang ada di DJHKI. Itu kita cari tahu apakah merek yang akan kita daftarkan itu memiliki kesamaan dengan merek-merek lain, karena apabila memiliki kesamaan itu kita tidak dapat mendaftarkan hak merek tersebut gitu. Jadi apabila hasil penelusuran kita di database tersebut yakini kita bahwa resiko merek itu akan tertolak oleh DJHKI itu, sebaiknya kita tidak mendaftarkannya gitu. Apabila kita sudah yakin kalau itu beresiko kecil ditolak, ya udah lebih baik segera untuk didaftarkan. Lalu selanjutnya itu kita harus mengisi formulir pendaftaran merek. Lalu kelas dan jenis barang atau jasa, satu permohonan merek untuk satu merek di satu kelas. Lalu membayar biaya pendaftaran sebesar
2 juta rupiah. Biaya ini adalah biaya dasar per merek per kelas yang berlaku jika pemohon mengajukan secara langsung ke loket DJKI atau melalui kantor wilayah Kemenkumham. Untuk pendaftaran online via konsultan HKI terdaftar akan menimbulkan biaya jasa yang besarnya bergantung pada masing-masing konsultan HKI sebagai penyedia jasa. Lalu surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan pemohon bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan barang atau jasa untuk mana merek tersebut didaftar. Lalu surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Setelah melakukan pendaftaran, pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan paling lambat 15 hari setelah tanggal penerimaan. Permohonan akan diumumkan dalam berita resmi merek, di mana masa pengumuman akan berlangsung selama 2 bulan. Selama masa pengumuman tersebut, masyarakat berkesempatan mengajukan keberatan jika merasa merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak pendaftarannya. Jadi apabila merek tersebut terdapat kesamaan dengan merek yang sudah ada atau merek yang sudah terdaftar, untuk mana kemudian pemohon berhak menyampaikan sanggahan atas keberatan tersebut. Dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya masa pengumuman atau setelah batas akhir penyampaian sanggahan atas keberatan, permohon akan memasuki masa pemeriksaan substantif. Tahapan ini adalah penentuan apakah suatu merek yang dimohon dapat didaftar atau tidak, dan harus diputuskan selambat-lambatnya dalam waktu 150 hari sejak dimulainya masa pemeriksaan substantif. Dalam hal merek ditolak untuk didaftar, pemohon berhak mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Dalam hal merek disetujui untuk didaftar, DJKI berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran merek dalam waktu 15 hari sejak tanggal pendaftaran merek. Masa perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.